Halo semuanya, kembali Lagi bersama saya. Halo, oke semuanya teman-teman, kita jumpa lagi ya di ini. Kali ini saya mau benar-benar serius nih, mau bagi tips pencatokan ya. Jadi untuk tahap di obat sama ini kita ini dulu ya teman-temannya. Ntar dia kita baru sharing ya, biar cepat dan teman-teman pada nangkap semuanya ya. Ini dipencatokan dulu kita ya. Nanti saya jelaskan kalau sudah benar-benar dari awalnya ini saya jelaskan. Ini kita parting dulu rambutnya ya. Nih untuk pencatokan step 1 ya buat teman-teman. Pastikan masukkan dulu sisirnya, terus tarik kencang, lalu masukkan catoknya, tahan di tengah seperti ini nih. Nah baru masukkan catoknya lagi sampai benar-benar kencang ya, kencang. Tapi bukan berarti ditekan kuat ya teman-temannya. Jadi kita di sini main cepat ya. Ini videonya full super full karena permintaannya itu custom subscriber dari Probolinggo ya, Mas Rafa ya. Jadi dia bilang gimana dong Mbak, kasih dong videonya yang full pencatokan gitu ya. Karena selama ini saya memang nggak pernah terpikir kalau saya itu bisa berbagi pencatokannya gitu. Nah di sini untuk memastikan bagaimana caranya supaya pencatokan itu cepat dan benar-benar matang gitu, kalian usahakan pencatokan itu utamakan bagian yang bekas sebatas tumbuh pencatokannya ya. Nih obatnya tadi saya kasih hanya sebatas tumbuh sekitar beberapa senti, rambutnya baru sekitar 1 tahun ya, 1 tahun. Jadi paling sebahu ya, sebahu rambutnya itu yang bekas smoothingnya. Jadi kita utamakan, kita matangkan sampai di sini nih, tarik, masukkan di sini nah di situ ya. Jadi kalian perhatikan setiap tangan saya itu punya arti ya. Kalian jangan skip. Kalau kalian skip itu berarti kalian banyak bertanya terus, berarti kalian nggak nonton videonya ya. Soalnya ini saya udah benar-benar full kasih tekniknya sampai ke ujung itu, sampai ke ujung, jangan tiba-tiba dilepas. Pastikan ujungnya itu memang udah benar-benar matang ya. Nah untuk suhunya itu saya menggunakan 220 ya, 220. Jadi jangan kalian gosok-gosok. Nah ini saya mau jelasin. Nah, pengambilan rambut itu harus merata ya, supaya tidak sakit dan tertarik-tarik. Nah ini oke. Jadi kalau ada yang nyangkut-nyangkut, kalian usahakan supaya rambutnya itu tidak tertarik gitu. Jadi ambillah gitu ya, parting lagi kembali. Nah jadi ini semakin ke atas rambutnya itu kita suruh customer kita itu agak menunduk supaya tidak kena bagian yang kulit kepalanya ya. Jadi ini sisir saya ini, sisir catok ini memang namanya sisir catok ya. Jadi sisir catok ini memang fungsinya untuk catok ya, supaya rambut lebih bagus ya. Jadi nggak ada yang krus gitu. Nah di sini yang mau saya share buat teman-teman semuanya. Kemarin saya dapat pertanyaan dari teman, rambutnya ada bagian depan krus gitu. Nah bagian depan krus karena helainya tipis dan bekas warna kali ya. Nah saya pikirkan ini rambut persis sama rambutnya seperti yang kemarin kejadian itu. Jadi bagus dong saya mau sharekan supaya teman-teman yang lain yang mungkin masih pemula, masih bingung-bingung banget gimana sih caranya supaya rambut itu bagian ujung-ujungnya sering kering atau gosong atau keras gitu ya. Sering kali ya. Mungkin teman-teman boleh komen di bawah ya, pengalamannya itu seperti apa sih gitu. Jadi kalian itu yang mungkin masih pemula atau yang sering mengalami kendala di pencatokannya itu sering gosong atau rambutnya itu sering malah setelah udah dicatok kok jadi kayak apa gitu ya. Ntar deh saya kasih gambarannya gitu ya. Seperti ini ya, seperti ini. Nah kalau kalian sering ketemu rambut seperti ini nih dia, ini dari subscriber saya. Katanya hasilnya rambutnya jadi seperti ini, krus. Ini krus ya teman-teman ya. Nah jadi itu kalian kenapa itu bisa rambut seperti tadi yang udah kurus itu, mungkin ya itu rambut bekas smoothing
ya. Terus kena obat bagian yang udah bekas smoothingnya itu tidak boleh kena obat ya teman-teman ya, supaya kalian itu tidak terlalu dilema sekali ya. Untuk di pencatokan kalian perhatikan ya, kalian perhatikan catok saya ini. Di sini saya tidak ada penekanannya. Saya hanya menyatukan catoknya, satuin, disatukan gitu, terus saya tempel, saya jalanin gitu. Di situ saya tidak menekan kuat gitu. Coba kalian praktekkan dulu ya. Kalian pegang catok, kalian coba langsung dipraktekkan ya teman-temannya, supaya saya tidak terlalu capek untuk menjelaskan, karena udah pun saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, tetap aja masih banyak yang ini gitu ya, mungkin belum ketemu kali sama video-videonya ya. Nah kalian perhatikan di sini saya utamakan obatnya itu, catoknya itu sampai sebatas yang udah saya kasih obat tadi. Jadi walaupun catok saya sampai ke bawah, sampai itu saya tidak tekan lagi catoknya teman-teman, saya hanya lepaskan aja gitu, catoknya jalan gitu ya, setengahnya aja. Nah ini sampai di sini ya, di sini aja tadi. Nah baru ke bawahnya itu saya lepas catoknya gitu, makanya dia kelihatan kayak dicatok ujungnya, sebenarnya itu tidak gitu ya, itu saya udah lepas gitu, dia hanya berjalan saja gitu. Nah jadi usahakan pas partingannya itu seperti ini, rambutnya itu kencang ya, kencang bagian yang udah diparting, bagian yang dijepit, supaya tidak ikut-ikut nyangkut-nyangkut dia ke catok. Nah seperti ini ya teman-temannya, ini saya tidak tekan kuat ya, yang saya tekan itu hanya sisir ya, sisir saya tekan. Nah pas udah kencang, saya cari posisi catoknya itu gimana supaya pas turunnya itu benar-benar kencang gitu. Nah seperti ini kalian perhatikan, nanti saya jelaskan. Nanti saya putar balik sisirnya ya, kalian perhatikan saya putar balik. Nah, kadang saya putar-putar seperti ini, kenapa? Mungkin ada yang bingung ya, kok catoknya digituin gitu ya. Nah itu tahu nggak kalian kenapa sisir saya atau catok saya seperti itu? Supaya rambut itu nggak langsung cepat dia lepas. Kalau dia langsung cepat lepas, ujungnya itu jadi keriting gitu loh teman-teman, ujungnya jadi keriting seperti rambut yang udah saya tunjukkan tadi teman-teman. Iya kalau cepet sampai di sini saya catok dulu ya, perhatikan. Jadi di sini saya mau benar-benar jelaskan semua, jangan kalian skip, ini cuma sekitar 40 menit doang kok ya, 40 menit doang kalian sudah dapat ilmu banyak ya. Di sini tanpa bayar pun, saya hanya minta kalian share lah sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman sekalian, teman-teman yang lain kita terbantu banget ya. Banyak sekali teman-teman yang pemula yang masih benar-benar apa ya, benar-benar awam kali ya. Saya kasihan juga gitu ya, tapi kayak mana gitu ya, saya hanya jelaskan begini aja masih kurang gitu ya, masih banyak yang harus saya share sama teman-teman semuanya. Jadi pastikan kalian jangan kalian skip-skip lah ya, karena setiap ini lekuan tangan saya ini, setiap gerakan itu dia punya arti bagi saya ya teman-temannya. Ini saya tarik ke belakang ya, supaya rambut itu nggak begitu lepas. Jadi ini rambut ya, ini customer saya ini hanya sekali obat, jadi aslinya rambutnya itu keriting teman-teman, aslinya keriting, tapi karena masih sekitar belum ada setahunan, jadi ikal aja rambutnya nggak kelihatan ya, nggak kelihatan sebenarnya aslinya keriting. Jadi karena sudah bekas dikasih obat, jadi hasilnya nggak terlalu aslinya nggak kelihatan gitu ya. Jadi buat teman-teman jangan kalian pikir rambutnya lurus aja gitu ya, ini sebenarnya rambutnya nggak bukan lurus gitu, tapi karena masih sekitar rambutnya itu paling sebawah kuping atau sekuping aja gitu rambut aslinya gitu, jadi dia nggak kelihatan teman-temannya. Itu dia makanya saya mau share di sini buat kalian, rambut ujungnya itu masih lurus dan masih awet gitu loh. Dan saya mau bagikan juga buat kalian semuanya, itu pengolesan obat tadi saya tidak ada kasih masker, saya tidak kasih ada basah, saya hanya kasih rambut kondisi kering. Kenapa? Karena rambutnya tidak rusak teman-teman ya, rambutnya aman-aman aja. Kalau rambutnya masih aman, saya kasih obat CBD yang resistan ya, resistan. Dan begitu selesai saya kasih obat, langsung saya smoothing 2 jari ya, tanpa jeda ya. Kalian perhatikan lah saya ngomong ya, saya kasih obat
oles obat itu selesai sekitar 10-15 menit. Setelah udah selesai, tanpa jeda langsung saya smoothing 2 jari ya, smoothing 2 jari baru saya diamkan 30 menit. Nah, bagian yang di bawah ini tangan saya nih, kalian lihat ya, saya ini itu bekas saya yang sebatas tumbuh, ujungnya itu saya pelankan aja ke bawah sekali, pelan aja. Itu pastikan kalian itu pelan seperti ini sengaja saya pelanin lagi teman-temannya. Sebenarnya saya bisa lebih cepat dari sini, tapi karena saya berbagi, saya usahakan pelan-pelan aja supaya nanti kalian itu bisa mengerti maksud saya. Nah, sampai berapa kali kah Kak Sandra itu pencatokannya itu? Nah, kalian juga harus tahu ya. Ini saya pengambilan rambut itu tidak sama tebal tipisnya ya. Dari bawah sampai ke atas rambut itu pengambilan itu tidak ada yang sama. Jadi pencatokannya itu pun saya tidak ada yang sama. Kalau saya ambil sedikit berarti saya tidak terlalu lama untuk mencatok. Tapi kalau pengambilan saya agak banyak, saya agak lamain. Ini agak banyak loh teman-teman. Ini pengambilannya agak lama dan di situ saya agak pelan dan agak saya tahan gitu catoknya teman-teman supaya meresap sampai ke tengah-tengahnya gitu. Nah, begitu saya udah selesai, nanti saya ulang lagi kira-kira tangan saya masih nyangkut enggak gitu. Nah, kalau kita buat seperti ini searah, itu di tangan itu berasa loh enggak matang rambutnya. Cobalah kalian, coba ya. Coba kalian buat seperti ini pencatokan kalian. Itu di tangan itu terasa dia rambut itu belum matang gitu. Tapi kalau kita terlalu cepat sekali mencatok, itu kita nggak dapat gitu, kita nggak bisa ngerasain gitu ya teman-teman. Nah, jadi pastikan bagian kuping itu kita pengambilannya seperti ini ya, supaya kupingnya tidak kena ya. Jadi buat teman-teman, saya harap kalian mengerti apa yang udah saya share ini ya. Jadi ini memang benar-benar saya kemarin pikir nanti orang pada bosan nontonnya ya gitu. Ternyata video fullnya dong gitu. Ada yang bilang video fullnya dong pas pencatokan gitu. Nah, di sini saya sambil lari-lari loh teman-teman, jaga anak loh, jaga anak saya sambil lari-lari. Jadi ada sebagian memang yang udah saya ini gimana, anak saya kan itu udah bisa jalan gitu ya. Jadi makanya lama pencatokan saya ini sekitar hampir 1 jam saya pencatokannya ini teman-teman, karena sambil jaga anak gitu. Nah, jadi ini teman-teman ya, kalian sudah mengerti maksud saya ya. Nih, kalau kalian belum dapat, kalian bisa komen di bawah ya. Kalian bisa komen di bawah. Kalian komen di bawah bagian mana kalian yang paling sulit untuk dipencatokan. Ya, paling sulit, paling sangat-sangat apa ya? Sangat sulit untuk buat hasilnya bagus ya. Kalau menurut saya yang paling sulit itu ya, kalau saya ya di bagian telinga sama bagian depan. Karena bagian depan kalau pencatokannya itu tidak hati-hati bisa rambut itu kurus ya, kurus. Nah, jadi kalau contohnya teman-teman belum dapat, kalian turunkan aja suhunya, terus kalian catok cuman sekitar 2 atau 3 kali seperti itu dia bagian depan ya. Jadi ini persis seperti foto sebelumnya rambutnya ya, itu bukan punya saya, itu punya subscriber saya. Terus dia nanya ke saya, Kak gimana dong cara perbaikannya itu, aduh saya udah pusing gitu ya. Nah, terus kebetulan kemarin itu saya juga ketemu rambut yang seperti itu, dia ngotot mau diperbaiki gitu ya. Terus aku udah habis akal gitu ya teman-temannya. Akhirnya saya untuk melakukan itu, saya cuci dulu rambutnya. Terus setelah saya cuci itu, saya kasih obat yang normal gitu ya. Saya kasih obat yang normal. Ternyata setelah itu saya ganti catok, karena di waktu itu ya, waktu sebelum rambutnya itu rusak, saya menggunakan catok Bailu. Ini catok saya panas banget loh teman-teman. Ada yang panas sekali, ada yang tidak ya. Jadi kalian harus hati-hati untuk dicatok ini. Ini panasnya 220 sampai benar-benar panas sekali gitu. Nah, akhirnya waktu itu saya ganti dengan catok yang tidak terlalu panas gitu ya. Bukan saya pakai ini gitu ya. Saya coba, ternyata ya hasilnya bagus gitu. Hasilnya bagus. Terus katanya berkurang gitu. Nah,
Jadi tadi pas ada orang yang bilang seperti itu, ada yang nanya, "Kak, rambutnya seperti ini," seperti yang video tadi ya, video yang sebelumnya, yang di awal. "Kak, ini rambutnya seperti ini, Kak. Bagaimana? Coba dulu kasih obat yang normal, terus kasih kondisi basah gitu kan. Terus setelah itu katanya berkurang gitu." Nah, buat teman-teman yang mungkin rambutnya ketemu sama seperti itu boleh dicoba ya. Kalian kasih kondisi rambut basah, tapi kalian menggunakan obat yang normal. Nah, suhunya kalau biasanya kan kalau Bailu itu panasnya itu terasa banget ya. Nah, kalau kalian nggak ada, kalian coba panasnya dikurangi sekitar 180 aja gitu. Tapi pelan-pelan ya, jangan digosok lagi. Ya, bisa loh, kita harus berani untuk mencoba gitu. Nah, jadi di sini saya juga mau share ya teman-temannya. Bagian depannya ini usahakan dia angkat ke atas. Angkat kalian ke atas tinggi. Dah itu kalian bawa ke belakang, sama yang kecil-kecilnya timpa sama yang panjang supaya rambutnya itu tidak kurus ya. Usahakan cari posisi yang aman ya, seperti ini. Kalau saya putar-putar, saya goyang-goyang, saya cari posisi yang aman. Nah, kalau udah mau kencang baru turun ke bawah, seperti itu saya ya. Jadi kalau dia nggak kencang turun ke bawah, ujungnya memang nggak bagus, berkerut dia teman-teman, seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ya. Nah, saya cari posisi nih, kalau udah kencang sekali aja turun ke bawah itu udah langsung licin teman-teman ya. Pastikan kalian kalian saat bekerja itu tenang ya, jangan gegabah gitu, pokoknya harus tenang lah gitu. Intinya sih di situ, hatinya ditenangin dulu, pokoknya eh, kerjanya harus memang benar-benar siap gitu ya, jangan terlalu diburu. Kalau terlalu diburu nanti gak bagus, yang disalahin produk ya, nggak boleh ya teman-teman ya. Nah, saya juga mau share sama teman-teman mumpung saya di sini nih, nanti saya ada lagi video rambutnya pendek ya. Kalian yang bermasalah untuk pencatokan rambut yang rambut yang pendek biasanya seperti itu juga teman-teman, ada kering-keringnya gitu ya. Nah, nanti setelah video ini saya mau share juga full pencatokan videonya itu, pencatokan step 1 juga ya. Dia hanya sekali obat juga, langganan lama juga ya teman-temannya. Ini usahakan kalian itu matang terus bawa ke belakang. Setelah nanti udah selesai saya buat seperti ini teman-teman, lalu saya finishing ya. Kita koreksi ya, ibaratkan itu koreksi lah gitu, kita koreksi supaya rambutnya itu benar-benar jatuh gitu. Udah selesai sama seperti makeup ya, setelah udah kita selesai kita koreksi supaya bagus gitu. Nah, ini dia nih, seperti ini tangan saya ya, kalian lihat tangan saya ini. Nah, harus bisa kita itu tahan napas, angkat ke bawah, turunkan lagi. Nah, seperti itu dia nih. Pastikan bagian pangkal itu kena pangkalnya supaya pas pertumbuhannya itu dia tumbuh nggak jelek, nggak kasar gitu ya. Pastikan pangkalnya dapat. Ini kena loh kulit-kulitnya tapi nggak panas loh teman-teman ya. Makanya kalau pengambilan rambut itu harus kencang, ditarik ke atas dan tegap seperti itu. Nanti pas finishing baru kalian ulanglah bagian rambut yang paling bawah seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, saya harap kalian semuanya mengerti maksud dan tujuan saya. Semoga kalian semuanya bisa ya di sini ya. Saya harap kalian share lah sebanyak-banyaknya. Bukti kalian memang benar-benar penggemar saya. Kalian share dulu sebanyak-banyaknya supaya aku semangat loh. Akhir-akhir ini aku nggak semangat untuk berbagi apa gitu ya kan. Karena aku pikir gitu ya. Ada mood-moodnya juga untuk membagikan gitu ya. Karena saya juga kurang enak body, jadi kalau moodnya nggak pas saya nggak enak untuk sharing gitu. Jadi kalian harus semangat, harus banyak komen supaya aku tahu apa kekurangannya, apa kelebihannya, dan harus kalian bantu share lah supaya saya semangat gitu kan. Sayang dong kalau saya nggak ada bagi video, itu sayang sekali loh, aku aja merasa rugi gitu
Loh, nggak ada satu hari ini yang saya share. Maunya setiap hari saya harus share video gitu ya buat teman-teman semuanya. Padahal banyak yang mau saya bagikan sebenarnya, cuman karena mungkin mood-moodnya aja kali ya. Nah ya, buat teman-teman semuanya, semoga teknik yang udah saya bagikan kalian semuanya itu bisa untuk membantu kalian semua ya, bisa membantu kalian lebih bagus. Dan tapi memang saya juga banyak ketemu sama subscriber, dia bilang begini, aduh syukur saya ketemu sama channel ini, akhirnya smoothingku bagus gitu ya. Syukurlah kalau memang begitu, saya senang gitu. Kalau masalah rezeki pasti udahlah itu diatur sama yang di atas. Kalau ilmu memang nggak bisa dibawa apa ya, harus dibagi gitu ya, harus dibagi ya. Ilmu itu kalau dibawa, kalau disimpan nggak bakalan berkembang. Tapi kalau kita share ilmu itu malah semakin berkembang, makin apa ya, makin eh, apa, makin berkembang lah gitu. Kalau kita sering-sering bagi ilmu gitu kan, banyak manfaatnya buat teman-teman semuanya ya. Jadi semogalah kalian semuanya sukses, semangat, terus melatih diri, jangan pernah bosan promo-promo smoothing ya. Kalian harus promo-promo smoothing. Nah, kok semuanya Kak Sandra pada step 1 semua ya? Ada juga sih yang bertanya seperti itu. Karena di sini udah terbiasa mereka cuma sekali obat gitu. Mereka hanya sekali obat aja bagus, gimana 2 kali obat gitu. Jadi jangan kalian salahkan, Kak aku bikin step 2 malah rusak gitu. Enggak, sebenarnya enggak gitu. Kalian mungkin salah di pencatokan atau pendiaman itu ya. Ada juga yang bilang, Kak Sandra aku malas dong bikin step 2. Kenapa? Ya kalau bikin step 2 rambutnya nggak pernah bagus gitu. Enggak, itu salah. Kalau menurut saya itu salah. Karena kenapa? Karena justru kalau kita kasih step 2, begitu kita cuci, kita udah lihat hasilnya bagus. Tapi kalau memang nggak bagus ya memang nggak bisa dibohongin teman-teman. Walaupun kalian mau mencatoknya itu mampus lagi untuk di step 2, itu nggak bakalan jadi lagi ya. Intinya kalian di step 1 lah. Step 1 pencatokan itu harus benar-benar matang. Matangnya itu gimana Kak cara melihat gitu. Di tangan kita itu terasa dia licin. Terasa dia nggak ada lagi yang nyangkut-nyangkut gitu. Kalau kita pas pencatokan rambut, dia terasa gitu. Kalau dia nggak matang, dia terasa masih agak-agak catoknya itu susah untuk jalan. Tapi kalau dia udah matang, dia udah lancar aja catoknya jalan. Makanya kalian jangan terlalu tekan sekali catoknya ya. Jangan udah ditekan kuat, setelah udah ditekan kuat ditarik lagi, itu enggak loh teman-teman ya. Kalian bisa lihat saya ini mencatok, yang saya tekan itu hanya sisir catok. Dan saya tekan pun bukan pakai tenaga, cuman tangan saya aja. Kalian bikin sisirnya seperti ini, dia udah kencang teman-teman. Kalau kalian pakai tenaga dalam, satu aja kalian udah capek sekali loh. Iya, untuk pencatokan 2 orang aja udah capek sekali. Ini saya ada 1, 2, 3 orang yang smoothing teman-teman. Tapi kalau caranya seperti ini mas santai aja gitu. Kita nggak kecapean gitu ya. Jadi kalian harus dapat tiksnya, nggak capek, terus enak lagi, cepat lagi, itu harus bisa loh. Ya walaupun harganya murah atau mahal, itu masalah harga itu tergantung pribadi masing-masing ya. Tapi intinya kalau memang hasilnya bagus, apa nggak mereka datang terus teman-teman. Ini customer saya ini udah dari 2015 ya. Coba kalian bayangkan, ini customer saya dari 2015 sampai sekarang. Dia hanya sekali obat aja. Dia nggak pernah mengeluh rusak, justru pernah dia pindah tangan dia, tapi rambutnya itu hancur. Dia kembali lagi ke kita. Jadi di sini saya bagi tips bukan berarti untuk menjelek-jelekkan, enggak. Saya mau hanya berbagi supaya hasil kalian itu semakin bagus ya. Kalau pengambilannya kita rambut seperti ini nih ke atas, kita tarik ke atas seperti ini, rambutnya itu nggak ada sekasar-kasarnya di bagian pangkal. Tapi kalau nggak kalian ambil, itu kasar di bagian pangkalnya teman-teman. Ya, kalau nggak dapat bagian pangkal dia kasar terus patah-patah. Ya, jadi kalau bisa hindari. Memang sih nggak gampang untuk mencoba yang bikin seperti ini, nggak gampang. Tangan kita harus tinggi ke atas, catok kita juga harus tinggi gitu ya, kencang gitu. Tapi saya percaya kalian pasti bisa lah. Nah ya, kalian ingat pengambilan bagian depan bawa ke belakang ya, supaya rambut kalian tidak rusak. Ya, kalian kayaknya udah puas sekali lah kalian lihat videoku ini ya. Ini saya di sini
tarik kencang sisirnya aja saya masukkan catok. Jadi di sini saya udah mempercepat ya teman-teman ya. Saya udah mempercepat supaya lebih cepat selesai. Gitu. Intinya saya udah jelaskan buat kalian semua. Bagian depan bawa ke belakang. Ambil bagian yang kecil-kecilnya. Ya, kalian perhatikan tangan saya ya. Jangan sampai kalian berkedip ya. Kalau iklan aja jangan di skip. Jangan kalian pas iklan aja kalian berkedip ya. Nah, kalau saya pencatokan gak usah kalian berkedip-kedip. Perhatikan aja. Ya, ini bagian depannya yang kecil-kecilnya ambil bawa ke belakang gitu ya. Di sini saya tidak ada yang simpan, tidak ada yang semuanya terbuka. Saya berbagi di sini, teman-teman. Ya. Oke, pastikan kalian semuanya itu sudah mengerti ya. Ini nih. Nih lihat nih, saya masukkan catoknya. Tengok, cap. Nah, saya masukkan catoknya. Saya tarik. Saya masukkan, saya jalankan. Saya masukkan juga catok, saya jalankan, saya tarik ke belakang. Nah, saya tarik ke belakang, saya cari posisi catok saya supaya pas turunnya itu tidak terlalu cepat lepas. Seperti itu, jangan kebanyakan catok sekali bagian depannya, apalagi helainya tipis, dia itu bekas warna. Ya, karena di sini saya akan menggunakan catoknya agak panas. Tapi kalau kalian masih ragu, boleh kalian tuh kurangi gitu. Ya, seperti ini bagian depan harus tarik kencang ke depan ya. Jangan terlalu enteng untuk rambut, kasihan rambut orang ya. Ini dia agak dipelankan teman-teman supaya dia benar-benar bagus gitu. Bagian yang kecil-kecilnya itu seperti ini nih. Nah. Oke. Bawa ke belakang kalau enggak ke depan sekalian gitu. Pokoknya cari posisi supaya bagus aja gitu loh ya. Cari posisinya. Seperti itu ya. Nah, gini ya bagian atas. Masukkan catoknya, masukkan sisirnya. Masukkan. Oke. Nah, sampai kita dapat posisi rambut sisir itu kencang turun ke bawah. Nah, itu ya saya cari posisi. Kalau ini kenapa saya ulang-ulang? Saya mau cari posisi pas turunnya itu kencang gitu ya, teman-teman. Oke. Selamat buat kalian semuanya, selamat mencoba. Kalian tontonlah videonya ya. Kalian tonton. Kalau masih kurang kalian komen ya. Karena bateraiku sudah lemas. Jadi semoga kalian sukses semuanya. Bagian poni, tapi saya nggak enak juga nih bagian poni pencatokannya seperti apa ya, kalian lihat semuanya. Semoga apa yang udah saya share buat kalian semuanya benar-benar membuat apa yang kalian kerjakan berhasil. Salam sukses, salam sehat buat kita semuanya. Thank you, pokoknya thank you banget buat kalian yang udah support saya, yang udah semangatin saya, karena semuanya karena teman-teman semuanya. Oke, terima kasih buat teman-teman, terima kasih banyak. Salam sehat buat kita ya. Thank you. Pokoknya Tuhan memberkati deh apa yang kalian kerjakan semua, semoga berhasil. Oke, thank you so much. Jangan lupa ya di komen, di like, di subscribe, di share sebanyak-banyaknya ya. Di sebanyak-banyaknya aja deh ke grup-grup kalian gitu. Barangkali ada saudara-saudara kalian yang belum tahu salon. Nah, coba kalian share ya. Oke, thank you teman-teman.